Halo sahabat sehat, di video kali ini kita akan membahas tentang pengaturan diet bagi pasien dengan PCOS. Mau tahu informasinya? Ditonton sampai selesai ya. PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome adalah kelainan endokrin yang umum pada organ reproduksi wanita yang mengarah pada kelainan reproduksi, metabolisme, dan hormonal yang biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon. Untuk gejala dari PCOS sendiri, yang pertama adalah timbulnya jerawat, rambut rontok, kemudian berat badan berlebih, menstruasi tidak teratur, kemudian juga hirsutisme atau tumbuh bulu di area yang umumnya tumbuh pada pria, kemudian hiperinsulinemia atau tingginya kadar insulin dalam darah. Untuk faktor resikonya, yang pertama adalah genetik, obesitas, dan resistensi insulin. Untuk genetik, bisa saja sudah ada keluarga yang pernah menderita PCOS sebelumnya. Faktor risiko berikutnya adalah obesitas. 38% sampai 88% wanita dengan PCOS biasanya memiliki berat badan lebih atau obesitas dibandingkan dengan wanita tanpa PCOS. Nah, untuk mengetahui apakah kita ini obesitas atau tidak, yang pertama, berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter yang dikuadratkan. Misalnya, seorang wanita memiliki berat badan 55 kg dengan tinggi badan 140 cm. Setelah dihitung, ternyata IMT-nya adalah 28, di mana IMT 28 ini masuk ke dalam obesitas. Faktor risiko berikutnya adalah resistensi insulin. Nah, insulin merupakan hormon yang diperlukan oleh sel untuk mendapatkan energi dari glukosa. Namun, terkadang sel tidak menunjukkan respon yang memadai terhadap aktivitas insulin. Keadaan ini disebut dengan resistensi insulin. Masalah yang bisa ditimbulkan dari resistensi insulin ini yang pertama adalah kadar gula darah meningkat, hiperandrogenisme, dan juga peningkatan timbunan lemak tubuh. Jika terjadi resistensi insulin, pemilihan bahan makanan dengan glycemic index rendah diutamakan. Glycemic yaitu indikator cepat atau lambatnya unsur karbohidrat dalam bahan makanan untuk menaikkan gula darah. Jika dilihat dari tabel di sini, untuk indeks glikemik rendah yaitu yang kurang dari 55. Jenis terapi bagi pasien dengan PCOS yang pertama bisa melakukan farmakoterapi atau modifikasi gaya hidup melalui aktivitas fisik dan berdiet. Cara dari modifikasi gaya hidup melalui pengelolaan makan idealnya memang dikonsultasikan dahulu dengan ahli gizi. Tapi jika memang belum punya kesempatan untuk konsultasi dengan ahli gizi, bisa menerapkan prinsip isi piringku. Jika status gizinya normal, bisa menggunakan isi piringku yang sebelah kiri. Namun jika status gizinya obesitas, bisa menerapkan model piring T, di mana proporsi dari lauk pauknya lebih banyak dan proporsi dari makanan pokoknya dikurangi. Nah, makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan seperti apa sih? Untuk makanan yang dianjurkan, sumber karbohidratnya yaitu karbohidrat kompleks seperti nasi merah, ubi jala, dan oats. Lalu sumber protein seperti ikan, telur, ayam, tahu tempe, dan kacang-kacangan lainnya. Lalu sumber lemak yaitu diutamakan lemak yang tidak jenuh seperti kacang tanah, minyak zaitun, alpukat, kemudian juga minyak kedelai, dan lainnya. Kemudian sumber serat yaitu dianjurkan yang serat larut air seperti agar-agar, rumput laut, apel, dan yang lainnya. Kemudian juga makanan dengan indeks glikemis rendah seperti nasi merah, nasi coklat, dan yang lain. Dan sumber vitamin mineral seperti vitamin D, zinc, asam folat. Contoh dari makanan sumber vitamin D seperti ikan laut, kemudian contoh dari sumber zinc seperti tahu, susu, biji wijen, dan makanan sumber asam folat seperti asparagus dan polong-polongan. Nah, untuk makanan tidak dianjurkan seperti sumber karbohidrat sederhana seperti aneka jenis gula murni, sirup, dan yang lainnya. Lalu daging merah dan sumber protein yang diawetkan dan juga tinggi lemak seperti daging sapi, daging kambing, kornet, dan yang lainnya. Lalu juga sumber lemak jenuh seperti mentega, kemudian juga minyak kelapa sawit, dan yang lainnya. Selain itu, makanan dengan glycemic index tinggi seperti kue, donat, permen, roti, dan yang lainnya. Makanan dengan banyak mengandung garam dapur seperti telur asin, keju, ebi, ikan asin, dan makanan kaleng. Seperti minuman manis, alkohol, dan minuman berkafein itu juga tidak dianjurkan bagi pasien dengan PCOS. Nah, ini dia contoh menu yang bisa diterapkan di rumah dengan pemanfaatan bahan makanan yang rendah indeks glikemik, tinggi serat tapi rendah lemak.
Selain pengelolaan makanan, aktivitas fisik juga diperlukan. Ini adalah contoh-contoh dari aktivitas fisik yang bisa diterapkan. Selain aktivitas fisik yang tadi, bisa juga seperti berenang, berlari, kemudian memilih berjalan dibandingkan menggunakan lift. Kita juga harus cukupi asupan cairan harian, menjaga berat badan normal, dan konsultasikan dengan ahli gizi untuk mendapatkan diet yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya.